Dalam kalau tidak ada seni ya Pak, kenapa? tidak cukup psikop Pon. Bukan tidak cukup sih untuk Kalau apa psikop hidup berarti gitu. untuk apa seni gitu loh. Hah? Harus Ya, diulang-ulang kalau seni itu. itu bukan seni, itu renyek namanya. Pak, Oke, 1 2 3 close the door dah. Acara orang ah. 1 2 3 Close the door. Bukan. Ah. Gaple. Gaple. Balak 6 gitu. Jadi 2 hari 3 hari belakangan ini menang Oke. terus gitu Pak. Ya, gaple itu permainan terkadang menang, kadang kalah. Tapi menang terus kayak gitu. Ya, kebetulan kan berapa hari ini menang terus. Karena duet Gaple Ya, lawan-lawannya Lubis. ya masih kurang kuat. Pokok Siko tuh lah yang jangan harus menang. Merekanya yang terlalu kurang baik atau kita yang terlalu baik. Nah, Wah, antara dua itu. atau kita memang bukan di level itu lagi. Bukan. Gaple internasional gitu. Sekali dicubit sama daerah lain kalah gitu. Ada ya laga tandang kemarin no. Laga tandang ya. Yang dari Mesu. Ya kalah. Kok main dah Pak? Nggak main waktu itu ada acara apa gitu. Pak. Masa ya? Nggak main. Jadi karena kalah itu salah satu penyebab mungkin karena aku nggak main mungkin. No? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bulan puasa narsis enak nih Bung. Atau udah karena ada Budi. Iya bisa jadi. Oke, nih pasti tidak tahu deh orang bingung ngapain lah tiba-tiba lari ke Gaple ini Pak. Mungkin bisa diedit, di-cut juga bisa kalau udah ini kan. Jangan dong, biar natural. Langsung biar natural. Oh. Apa aktivitas Pak Oke. dosen? Sekarang lah jadi dosen nih. Dosen nih ya sebagai apa ya, dibilang dosen tamu. Karena memang aturannya di penyelenggara pemilu itu kita tidak boleh tetap. Jadi tidak ada boleh penghasilan di Iya, luar iya. dari penyelenggara. Jadi sifatnya hanya ya kalau ngajar diundang ngajar gitu. Aktivitas ya seperti inilah Bung Johan. Ngurus bukit. Bentar dulu nih, ngurus ini ini. mohon maaf nih, ku potong nih, ku agak tertarik nih. Nah. Karena kemarin juga dibahas sama Pak Komisioner, Komisioner KPU ya. Ini Pak Ketua Pak Penti. Ketua Penti Medon. Ya, iya. Kami nih jadi komisioner, ndak jadi gawe apa lagi. Nah sebenarnya gini, pemahaman itu untuk aturan yang ada di komisioner ini Bung Johan, semuanya tertuang di dalam PDKPP. Apa tuh? Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi sebenarnya ada batas-batasan. Yeah. Jadi bukan berarti kita menjadi komisioner itu semuanya nggak boleh Bung Johan. Yeah. Jangan-jangan nanti ke masjid aja takut gitu. Nah artinya sebenarnya kalau saya sih lebih cenderung melihat bahwa ada hal-hal yang dibatasi tetapi tidak semuanya harus dikurung gitu. Oke, bisnis gimana? Kalau bisnis selama ini bisnis tidak jadi masalah menurut saya. Nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah. Kalau ingin bertoko misalnya, buka usaha. Gini deh, buka PT atau apa Ya, gitu. Nah, kalau di CV ini, kalau dalam aturan sebenarnya CV itu tidak berkaitan dengan bahwa dia itu melanggar dalam sisi aturan PDKPP-nya. Adalah PDKPP-nya mengatakan bahwa CV itu tidak menjadi suatu pelanggaran ya. Tetapi apabila itu bahasanya pekerjaan yang dikelolanya ataupun pekerjaan yang didapatnya itu apabila berafiliasi atau berkaitan dengan salah satu bersinggungan dengan hal yang berbau misalnya pemilu politis ya. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk menjadi suatu pelanggaran. Karena ada di beberapa daerah yang sampai ke peringatan keras. Itu ada peringatan keras. Oke, jadi toh tidak boleh itu tidak ada ternyata. Tidak boleh itu dalam artinya bukan tidak boleh semuanya Bung Johan. Dalam arti boleh dibatasi berarti kan? Artinya terbatas. Karena memang pemaknaannya bekerja penuh waktu. Nah, jadi pemahaman penuh waktu ini terkadang kan orang mengartikan bahwa 24 jam itu kita mengabdinya kepada Bawaslu. Secara tugas iya, tetapi tidak semuanya. Kayak contoh kita main gaple. Menurut saya sah-sah saja selama beda, itu beda Pak. Tetapi ngopi gaple ataupun kumpul itu ya. Sebenarnya dia beresiko. Apabila misalnya saya ngopinya dengan
Berafiliasi, oke. peserta nantinya Oke. misalnya calon, saya ngopi sama-sama dengan calon, kemudian gaple gitu ya, yang bentuknya hanya berdua gitu. Tetapi kalau dalam keadaan ramai nggak jadi masalah, Bung Johan. Misalnya kita mengadakan suatu acara yang pesertanya calon, Ya. kalau ngikut aturan itu tidak boleh kan? Oke. Tapi kan tidak mungkin kalau tidak boleh kapan kita mau sosialisasi gitu. Iya. Tetapi secara resmi. Yang dimaksudkan itu kan mungkin jangan berdua Oke, gitu. oke. Yang bisa menimbulkan kesan gitu. Iya, iya. Tapi kalau komisioner duet Gapli sama lawyer enggak masalah kan? Oh, enggak jadi masalah. Karena memang di kita juga Bung Johan banyak yang kawan-kawan komisioner itu yang sebelum dia menjabat sebagai Bawaslu ini dia lawyer gitu. Oke. Artinya dia mengambil apa? Ada nggak sih di pengacara ini cuti atau apa? Ada cutinya, Pak. Nah, Ada cuti ya kalau. jadi mereka mengambil cuti termasuk PNS ya. Ada Iya. juga yang PNS loh. Komisioner itu ada juga yang Ada, ASN, ada PNS ya. ada. Mereka mengambil cuti. Oh, cuti berarti ya? Ya, sifatnya cuti bukan berhenti lah. Oke. Ya kalau berhenti mungkin mereka bingung juga ya. Milih nih. ASN seumur hidup. Dan memang harus Komisioner, cuti Pak ya, iya. selama berapa waktu, habis itu bisa gabung lagi ke Iya, PNS gitu kan. iya, bisa. Sama-sama kayak kami juga Pak, sama. Hanya bedanya itu di gajinya Pak. Di gajinya. Iya, karena kalau mereka digaji oleh negara, kalau kita kerja sendiri Pak. Ya sebenarnya komisioner digaji negara juga pengacara ya kerja sendiri ya. Pengacara Pak, yang kerja sendiri maksudnya Pak. Tetapi penghasilannya ya tergantung lah ya. Kadang ada, kadang enggak. Iya. Ya, Kadang ada, sama-sama kadang lah, ada sama itu ya. lah. Semua pekerjaan tuh semuanya sama sih. Iya. Artinya tidak adanya Sampai kayak orang BTI tuh kawan kita Om Bob kan kadang ade, kadang enggak. Kalau tengah ade ya mudah nyiri. kalau tengah dak D ade, kalau tengah ade ade, kalau tengah dak D ade. Coba itu. Maksud gini, terkadang kawan nih kan tengah ade, dia ngomong ada ngasil gitu. Oh. Tengah dak D, lebih kali dak D ngasil apalah gitu. CCG loh. Apa Cacak tuh? gile. Cacak gile. Gile bener lah. Oke, Pak. Oke. Jadi sedikit koreksi ya, berarti Siap. komisioner tuh boleh berbisnis, berusaha. Iya. Tapi ada Batasannya. batasannya Ada berarti ya, batasannya. bukan tok. Oh, kemarin kami pikir berhenti, tidak boleh usaha apapun. Loh, Ya, enggak. gimana kan? Misalnya gini Bung Johan, saya punya usaha tenda, misalnya misal saya punya usaha tenda. Lah dikerjain sebelum jadi komisioner ya, Ya, misalnya ya. nah tiba-tiba ada yang mau nyewakan. Oke. Nah, sebenarnya di situ kita letaknya batasannya. Oke. Di saat tenda saya itu disewakan untuk acara kampanye, nah saya membatasi diri, tidak memberikan gitu. Artinya bukan berarti kita tidak boleh usaha itu. Iya, paham. Iya. Artinya tidak boleh juga dipakai untuk apa? Karena usaha kita dan kebetulan kita komisioner, segala kegiatan Bawaslu pakai tenda kita gitu. Ya, Nggak boleh juga. nggak boleh kan? juga. Artinya baliknya ada suatu pekerjaan apapun kan semuanya ada batasannya, Bung Johan. Betul, Iya. betul. Dan saya rasa di dunia ini tidak ada pekerjaan yang mengungkung hak warga-warga Iya, negara. Kan nggak ada itu mengungkung hak azazi. diatur dalam undang-undang Iya. konstitusi Dan kita itu artinya, hak berserikat, hak mencari pekerjaan, Iya, kehidupan yang layak. Ya, makanya di Bawaslu juga saya rasa tidak ada yang bahasanya untuk mengungkung itu terlalu dalam. Iya, Pak. Tapi artinya batasan yang kaitannya itu menimbulkan kesan, kemudian ada kaitannya dengan apa ya? Dengan partai politik ataupun Iya. dengan peserta gitu. Nah, bahkan Bung Johan ya, penyelenggara itu terkadang di kita ada loh kakaknya nyalon, Heeh. adiknya jadi Oh, penyelenggara. Ada kan? Nah, ada. kalau bahasanya kalau kesan artinya dia tidak boleh dong. Keluarga. Ya karena keluarga. Tetapi satu sisi ya negara kan dia memberikan hak kepada warga negaranya gitu. Betul, Dia tidak ada membatasi yang terlalu Karena gimana. kan syarat-syaratnya kan untuk jadi apa politisi juga ada kriteria hak-hak dipilih dan Iya. memilih itu tidak boleh Iya, dibatasi. cuman bedanya kita kalau seandainya ada penyelenggara ya, misalnya di pengawas kecamatan ataupun di kelurahan kita yang keluarganya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Di atau dapil apa, itu? di dapil dia wajib mengumumkan itu di depan umum. Artinya Misalnya gimana? saya ini sebagai penyelenggara dan saya mengumumkan bahwa anggota keluarga saya ada yang mencalonkan diri. Artinya itu memang ada diatur di dalam peraturan Dewan Kehormatannya penyelenggara pemilu. Oke. Jadi selama dia mengumumkan dan kemudian dia bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan kesan Iya. untuk mendukung ataupun kesannya dia
memihak gitu kepada calon yang memang bagian dari keluarganya. Selama tidak dia melakukan itu tidak menjadi masalah. Oke, paham. Artinya selama tidak berafiliasi, it's okay kan? Ya, dan memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi peserta artinya yang kalau lain. keluarga ada hubungan keluarga dan dia mau maju ya nggak masalah. Nggak jadi diatur masalah. konstitusi. Yang tidak diatur oleh konstitusi adalah 3 periode, Pak. Nah, 3 periode. Gimana 3 tuh periode. dari sudut pandang Pak Komisioner? Ini biarpun sudah dinyatakan oleh langsung oleh Pak Presiden kan, tapi kita bicara ilmunya aja gitu loh. Gimana menurut Pak Komisioner? Ya artinya masyarakat juga harus tahu juga ya Bung Johan ya, kasus apa sih 3 periode gitu. Sebenarnya saya melihat gini bahwa konstitusi itu jelas tidak ada mengatur tentang 3 periode gitu. Nah makanya kita lihat beberapa hari belakangan ini terjadinya aksi demonstrasi ya oleh adik-adik kita yang mahasiswa. Tuntutan mereka itu kan menolak 3 periode, kemudian perpanjangan pemilu ya, atau penundaan pemilu, kemudian menaik harga sembako. Nah makanya saya juga melihat kemarin demonya ternyata di DPR, dalam artiannya mungkin DPR tuh mereka berharap ada semacam kayak penggawangan lah. Jadi rekan-rekan di DPR itu menggawang bahwa hati-hati kalau konstitusi berubah gitu. Mungkin mereka pandangnya gitu. Kalau saya sih melihat bahwa 3 periode itu tidak ada di dalam konstitusi. Dan kan sudah jelas Bapak Presiden sudah mengumumkan pemilu itu di 14 Februari dan pilkadanya itu kan baru beberapa hari yang lalu tuh Pak. Sebenarnya gini Bung Johan. Mengambangnya udah lama nih. Sengaja dibiarkan mengambang nih. Kalau untuk tahapannya, kita sudah punya tahapannya bahwa pemilu itu 2024 loh. 2024 ya karena kan sebenarnya sebelum wacana ini muncul itu kan sudah pernah pembahasan itu di DPR RI kan sudah ada tuh masalah jadwalnya sudah ada. Pak tapi boleh loh. Kenapa? Nyalon 3 periode? Ya bisa-bisa aja loh Pak. Gimana tuh? Saya baru ini. Rubah dulu konstitusinya. Nah, ya itu kita maksudnya. Kita kan udah amandemen nih. Udah berapa kali amandemen nih? Ya, kita kan pernah kejadian di tahun 2000 ya. 99 2000 itu amandemen gitu ya. Kenapa nggak amandemen lagi? Amandemen kelima gitu. Loh, ini kan produk politik. Ya, produk politik sebenarnya juga ada kontrol masyarakat. Nah, mahasiswa ini kan sebenarnya kontrol masyarakat Bung Johan. Nah, ya artinya masyarakat itu menyuarakan terkait mungkin ya keinginan mereka gitu. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara baliknya kita kalau aturannya menyatakan apa ya kita menjalankannya itu. Iya gitu. Betul. Kita bermainnya di peraturan. Ya, artinya kita ya aturan pemilu saat ini masih menyatakan itu sebagai 2 periode ya. Nah, pemilu itu dilaksanakan dalam masa periodik 5 tahun sekali. Betul. Dan periodik berikutnya itu di tahun 2024. Ya, jadi nggak salah dong Pak Luhut mewacanakan. Toh itu produknya politik kok. Ya. Aturan-aturan dan perundang-undangan itu kan produk politik semua yang dibahas di DPR. Ya, artinya setiap wacana tetap ada menimbulkan konsekuensi pastinya. Di posisi Bapak memang sebagai pelaksana ya. Iya. Cuma kalau kita bicara di tataran keilmuannya sah-sah saja. Selagi itu diakomodir di dalam produk politiknya. Ya. Artinya terkadang gini, wacana itu juga kan bagi siapa yang mengeluarkan Bang Johan. Betul. Kalau mungkin yang mengeluarkannya orang penting, artinya bisa menjadi suatu hal, bisa jadi kan. Tetapi kalau yang mengeluarkan wacana itu memang kita berdua misalnya kan kita sambil main gap, kemudian berwacana gitu ya. Mau buat negara sendiri kan orang nggak terlalu mendengarkan gitu. Jangan Pak itu. misal nanti demo bukan nanti dikelilingin Densus kita. Misal terkadang di Gaple itu kan pembicaraannya ya berbicara imajiner gitu ya, imajinasi. Ya warung kopi lah, ya kayak kita berdua sekarang nih lah Pak. Ya, terkadang sesuatu itu ya mesti diselesaikan yang tegang-tegang itu diselesaikan dengan sesuatu yang memang Bung Johan ya lebih santai harusnya dengan ceria gitu ya. Karena Gaple itu kalau buat kita sekarang memang penetralisir kepenatan lah. Ya kan? Dan di Gaple juga kita bisa melihat karakter
pribadi seseorang, ya kan. Ada yang misalnya dia kalah merajuk, kan ada di gaple itu terlihat tuh terkadang betul, sifat seseorang di dalam gaple. Atau lempar kesalahan biasanya. Ya bisa jadi seperti ada itu. tuh. Ada yang sabar gitu kan. Ada yang ya macam-macam lah. Nama juga di gaple itu kan sifatnya kelihatan di situ. Oke, Pak. Siap. Sekarang aku dengar aktivitas semenjak selesai magister nih jadi dosen nih. Apa tuh? Side job kah atau gimana? Nah, seperti yang kita pembicaraan awal tadi, Bung Johan, saya ini bukan dosen tetap atau apa loh. Jadi bentuknya kuliah juga kuliah umum gitu. Jadi dosen tamu gitu ya. Kalau untuk itunya sebenarnya tidak jadi masalah. Dan terlebih lagi tidak ada uang negara yang dipakai atau dimakan di situ. Kalau negeri sih ya saya belum tahu ya untuk aturan negeri itu gimana ya. Tapi ini kalau swasta selama itu tidak tidak mengganggu ya, tidak mengganggu jadwal kerja kita. Gara-gara nanti saya ngajar kuliah umum kemudian tiba-tiba pekerjaannya saya tinggalkan dan itu memang penting, nah itu menjadi persoalan. Dan tahapan ini pun tahapannya belum sepadat untuk kedepannya nih, karena di bulan Agustus nanti kemungkinan kan tahapannya udah padat nih, di 2023 udah padat, artinya saya tidak mengambil untuk keputusan untuk mengajar. Sebenarnya mengajar ini kan hanya sekedar Bung Johan, terkadang ada loh sisi human kita, sisi manusia kita untuk di saat kita diberikan ilmu dan kita tidak ingin menurunkan itu, ada suatu hal yang agak janggal di hidup kita. Iya betul. Seberapa asik ngajar nih Pak? Karena kalau kami kan belum pernah mengajar nih. Dan memang ada arah ke situ sih. Karena sifatnya juga, saya malahan agak aneh Bung Johan ya. Selama ini saya tidak pernah, ya bahasanya kalau untuk berdiskusi dengan adik-adik kita banyak di Bukit Pau tuh banyak gitu. Tetapi kan itu tidak resmi ya. Tidak resmi. Tetapi ini tiba-tiba saya masuk kemudian ya resmi lah bahasanya. Membicarakan teori. Ya, agak sedikit aneh gitu. Aneh Pak ya? Aneh. Dalam artiannya saya penasaran bagaimana menjadi seorang guru. Saya kan dulu sering lawan guru nih. Betul. Ternyata di saat saya masuk ke dalam dunianya itu, ya ternyata aneh gitu ya. Gimana ya ngajar? Apalagi kalau ketemu yang mahasiswa yang kritis gitu loh. Nah sebenarnya saya nggak tahu ya kalau di ekonomi gimana ya, tapi kalau di hukum tuh hidup ininya diskusi itu. Lebih banyak berargumen. Terkadang perlu dipancing juga ya. Dipancing, misalnya saya memberikan suatu isu apa gitu ya. Kemudian mereka berdiskusi. Nah di situ baru melihat kritisannya mereka tuh di situ. Tetapi kalau kita pancing terkadang nggak terlihat Bung Johan. Oh iya, benar. Jadi, cuman bukannya ekonomi ini lebih banyaknya di atas kertas Pak? Dalam hal apa nih? Enggak, maksudnya dalam dunia hitung-menghitung nih. Kalau kita kan dunia advokat, dunia hukum itu kan tatarannya berbicara tentang legal gitu, aturan, termasuk juga sosialnya. Nah, kalau di ekonomi saya kurang paham nih. Ya karena ekonomi juga debat itu debat tentang apa gitu loh. Iya banyak loh. Di ekonomi itu kita bukan hanya berbicara hitung-hitungan angka. Bukan berbicara jurnal saja. Karena sebenarnya jurnal itu lebih kepada keuangan. Kan ada SDM. Betul. Ada sumber daya manusianya. Jadi ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen pembangunan, kemudian ada manajemen penjualan, pemasaran, banyak gitu. Jadi kalau ruang-ruang diskusinya itu lebih kepada semacam kayak berbicara masalah harga, produk. Saya tahu Pak. Gitu. Ini mekanisme pasar juga ya, itu debatable ya. Nah, minyak goreng itu debatable nggak? Minyak goreng. Iya kan, berarti masuk ke ekonomi dong. Harusnya harus seperti ini. Bahwa konsumsi yang berlebihan dengan pembeli yang tidak ada, harga akan turun tuh. Iya kan? Tapi dengan permintaan yang banyak, produksi yang menipis, produksinya naik kan? Penawaran jadi tinggi. Tapi ini problemnya, barangnya nggak ada. Ya baliknya ditilep. Ya kita tanya ke yang berhak ya. Artinya gini, minyak goreng langka itu memang terjadi beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Nah kalau sekarang sih sudah nggak lagi kan? Sudah lancar juga sih. Nah ekonomi mungkin membahas mekanisme itu ya. Ada demand dan supply kan? Sama seperti sebenarnya kalau bangka masalah ekonomi ada loh ahli ekonomi dengan ahli lingkungan hidup. Masalah tambang. Nah itu ahli ekonomi berpandangan lain mungkin.
ahli lingkungan hidup pandangan lain, ya kan? Dalam satu konteks membahas apa nih? Tambang nih. Misal Tambang. contoh gini, tambang, ahli ekonomi itu menyatakan bahwa itu faktor produksi timah itu. Oke. Ya kan? Oke. Tapi kalau lingkungan hidup, Iya. dia menyatakan bahwa hutan itu adalah nyawanya Oke. atau sumber kehidupan. Lah, Kan ketemu nih. selagi itu tidak dalam kawasan ya dan perizinannya lengkap. Ahli ekonomi boleh, tetapi kalau ahli lingkungan hidup kan dia nggak terima untuk hal-hal yang macam itu. Gitu. Iya. Ya, perdebatan antar ahli juga ada kan, gitu. Oke. Iya. Berapa menit, Bro? Nah, 20 menit ngalur ngidul kemana-mana nih, Pak. Oke, gimana Pak? Kita flashback nih, karena kita mantan ya biarpun di lokal kita kan juga pernah demo-demo kecil-kecilan lah. Demo itu massa pun sekali, gitu coba ya. paling. Gimana flashback yang kemarin adik-adik mahasiswa kita ini? Yang kejadian kemarin ya? Iya, yang 2 hari ini. Ya, sebenarnya gini, saya bukan ke aksi ya, Iya. tetapi saya melihat kemarin yang demo itu kan BMSI ya, Iya. BMSI ya. Itu ada beberapa sih. Nah itu persoalan kita. Kita dulu pernah Bung Johan di Bangka Belitung. Iya. Waktu itu belum ada Universitas Bangka Belitung ya. Oke. Jadi kita pernah mengadakan acara rembuk mahasiswa di Unibrau Malang, Brawijaya Malang. Jadi kita sempat menolak Bangka Belitung tuh, menolak bahwa hilangkan patron-patron pergerakan yang ada di mahasiswa. Jadi dulu kan sudah ada wacana BEM Nusantara yang sekarang ini. Oke. Nah kemudian BEM-SI. Oke. Nah kita dulu kan tidak sepakat, Bangka Belitung tidak mau masuk ke dalam patron BEMSI ataupun BEMNUS. Artinya itu ada pengkotakan. Itu bahasa kita mahasiswa dulu gitu ya. Nah sekarang ternyata masih ada. Jadi saya lihat kayak BEMNUS itu, BEM Nusantara itu kan asalnya kan dari apa ya? Dari Lima Jaya, Liga Mahasiswa Jakarta Raya, kemudian Minang Raya, Bandung Raya, kemudian Manado sama Papua. Oke. Mereka membentuklah aliansi yang namanya Aliansi Mahasiswa Nusantara, cikal bakal BEM Nusantara. BEM Nusantara. BEM Nusantara itu. Oke. Nah kalau BEMSI ini yang gawangnya kalau tidak salah Universitas Indonesia itu. BMSI. Ya. Masa ada Pak? Iya. Setahu saya nggak ada loh. Ada, Coba koreksi kalau salah ya. Iya. BEMSI itu dibentuk oleh beberapa universitas yang ada di Indonesia waktu itu ya. Iya. Mereka membentuk suatu lembaga BEMSI. Iya. Nah disitulah mulai waktu di tahun 2005 waktu saya menjadi masih di mahasiswa lah masih kayak gitu ya. Kita juga sampai tidak sepakat adanya pembentukan BEMSI dan BEMNUS waktu itu. Tapi saya nggak tahu sekarang pergerakan adik-adik kita di Bangka Belitung apakah masuk ke dalam dua apa ya? Dua patron itulah ya. Ya patron lah ya, dua patron ini. Dua apa bro? Nih bro mahasiswa nih masih. Apa nih bro? Ada pernah demo. Satunya Nusantara, satunya seluruh Indonesia lah gitu gimana, ya. Bro? Tapi memang kami demo dulu udah ada mikir-mikir BEMNUS BEMSI itu juga terpecah loh. Ada kerakyatan, ada rakyat bangkit gitu. Ada pecah. Kalau kami aksi dulu malah bukan BEM. Ya. Kami alma mater disuruh lepas dulu. Oh dulu ya. Iya, didatengin Pak Warek dulu waktu. Iya. Di mana? 1000 angkot JSA. Oh iya. Jalan Satu Arah. JSA dulu ya. Zaman Pak Wali Kota almarhum Pak Zul ya. Kita lagi orasi di atas angkot, didatengin sama Pak Warek, lupa siapa namanya itu kan. Disuruh lepas. Depan wartawan lepas gitu deh. Nggak mau kami lepas. Kalau kita kembali kemarin kita justru kita dulu ada yang namanya Aliansi BEM Bubble ya. Dulu kebetulan waktu itu saya di STI Pertiba itu sebagai pusat komunikasi dulu. Nah, tetapi memang keberlanjutan terhadap berikutnya terhadap adik-adik kita tuh ya kita sudah tamat jadi mahasiswa. Nah, terkadang gini, idealis mahasiswa kita itu terkadang kalau sudah nggak jadi mahasiswa lagi, idealisnya perlahan-lahan dia sudah hilang gitu ya. Betul. Jadi di saat kita sudah tidak menjadi mahasiswa, keberlanjutan ataupun hubungan kita dengan adik-adik kita itu agak sedikit jarang gitu. Tapi gitu Pak, itu kan memang roda. Artinya ketika kita sudah tidak mahasiswa lagi, ya kita konsen ke hidup sekarang kan. Gimana arah-arah tujuan kita mau kemana gitu kan. Yang nggak boleh itu apa tuh? Dia masih mahasiswa, udah main-main. Dia masih mahasiswa, masih aktivis, tapi nakal. Aktivis nakal. Dalam artian nakal itu ke A ke B gitu loh. Demoan si B
oleh A gitu loh. Oh, apa? Belakangnya. Nangguk nyerok. Nah, itu kalau bahasa Bangka tuh nangguk. Nangguk. Betul. Bahasa Bang Agus Sadau. Artinya menurut saya sih Bang Johan, pertama itu ya kalau orang Bangka tuh orang bilang tuh lapiel lah. Apa tuh, Pak? Artinya memang ya sudah karakter. Terkadang kan manusia ini tidak ada karakter yang memang kita menginginkan bahwa si A ini harus karakternya gini, enggak. Karakter itu sudah ada di diri masing-masing. Dan terkadang mereka membawa karakternya itu ke dalam hal yang ya ada yang motifnya ekonomi, ada yang motifnya kepuasan gitu. Antara kepuasan dengan ekonomi. Kalau kami dulu memang bukan ekonominya. Biarpun SPP juga nunggak kan. Kerennya Pak. Nah, kalau saya juga kerennya sama lah ya. Kalau di kampus tuh kalau ndak demo dulu ya. Cewek-cewek tuh lepak-lepak semua tuh Pak. Iya. Tetapi sekarang juga saya melihat sih teman-teman mahasiswa juga ya sama aja ya dulu sama sekarang ini. Kalau sekarang juga Tapi saya nggak tahu untuk masalah susuk menyusupnya itu. Dulu sih ya, nggak salah ada sih sikit-sikit gitu ya. Kalau kita bicara di ranah Bangka lah lebih banyaknya polisi lah Pak. Sebagai penjaganya gitu. Ya kita alhamdulillah. Ini aksinya misalnya 10-20 orang. Ya. Yang jaga 200. Ya, tapi kita pernah banyak loh dulu. Kami JSA lumayan. Tapi bukan mahasiswanya. Kalau mahasiswanya 20 orang cuma. Oh, kita dulu pernah ya 4 truk pernah loh. Waktu kapan loh? BBM naik. BBM naik waktu Pak SBY. Ada Pak Menterinya, Menteri Ma'ruf kalau tidak salah. Menteri Ma'ruf. Iya. Menteri Ma'ruf. Yang zaman kapan tuh ya? Presidennya siapa Pak? 2005, 2006 ya. 2005 2006 tuh siapa ya? Berarti ini Megawati bukan? Bu Mega 2000 ya? Oh masih Pak SBY kan 2 periode Pak. Ya, pas BBM naik waktu dulu. Iya. Jadi kebetulan kita main sistemnya orasi di depan kampus loh. Bla 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 ayo demo gitu. Bla 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 demo naik gitu. Kami stempel loh Pak. Apa tuh? Stempel darah. Stempel darah. Cap darah di depan DKT. Waduh. Kita nggak sampai berdarah-darah. Cuma ada berani semua Pak. Akhirnya stempel apa? Cap merah tuh. Merah. Darah lah gitu ya. Ya. Kami kirim Pak ke DPR. Alhamdulillah Pak. Kalau kita dulu hubungan dengan teman-teman kepolisian tetap baik. Jadi artinya menyuarakan tetapi tertib. Ya kita nggak mau juga misalnya anarkis gitu ya. Ada orang lewat terus mau kita apain. Kami pernah Pak 4 orang Pak. Kenapa? 4 anak-anak Permahi. 4 orang nih datengin ke DPRD Pak. Nah, sengaja demo. Memang kita orasi tahu. Aksi ya. Munsup Oh. Nyusup bawa lakban, bawa kertas kosong, bawa spidol. Wow. Datang ke sana. Tiba-tiba gini. Enggak Pak. Jadi kami lah tahu jadwal tuh ada orang-orang semua itu DL tuh semua Pak ketuanya, wakil ketuanya. Kosong lah gitu ya. Kosong. Kami tahu. Jadi sengaja datang nanyalah ke bagian depannya itu kan. Ya, lobbynya ya. Lobby kan. Mana Pak Dewan mau ketemu nih kami. Ada janji belum kata dia karena DL nih. Wah, kami langsung berontak 4 orang Pak. Nanya ruangan Pak Ketua di mana? Waktu itu masih Bang Didit. Iya. Segel, banyak wartawan, menyegel gitu ya. Segel. Tidak ada satupun anggota DPRD di rumah rakyat. Waktu itu. Iya Pak, 4 orang cuma. Itu nyusup atau nyerang diam-diam tuh? Nyerang diam-diam. Jadi Satpol PP dari dinas itu, pas lengah Satpol PP langsung datang semua Pak. Oh pas lengah langsung. Iya Pak. Nah ditangkap Pak langsung. Ya. Lah ditarik semua kami orang 4 Pak. Ya artinya kabur. Karena nyusup tadi ya. Ternyata besok kok di headline Bubble Post halaman depan. Oke, sampulnya nih, Bung Johan ternyata penyusup gitu. Wah sempat narik ini kami orang part tuh dengan Satpol PP. Ya, mereka mau tahan gitu kan? Iya. Artinya zaman kita mahasiswa dulu ada seperti itu ya. Ya baliknya mungkin kalau zaman dulu kita lihatnya lebih kepada kayak semacam kita tuh ingin menjawab suatu persoalan yang ada di masyarakat gitu ya. Kok gini loh gitu ya. Kemudian aksi kita seperti itu gitu ya. Ya dalam masa mahasiswa sebenarnya menurut saya masih fine aja. Kami kalau aksi memang enggak pernah banyak orang, Pak. Iya. Paling banyak 20 orang lah. Iya, saya pernah disumpahi malahan Bang Johan. Apa tuh? Kamu jangan sering demo, nanti lama-lama kamu di demo orang gitu. Jadi hari ini saya bakal nih nanti nih. Hah? Bakal nih. Kalau bakal di demo itu artinya katanya jadi pejabat ya. Amin. Tapi enggak lah artinya kata orang Bangka tuh ingil-ingil lah bahasa macam itu. Tetapi selama ini masih baik-baik saja lah dengan ada mahasiswa. Kita pernah bakar loh Pak, bakar apa? Ban. Bukan, bakar jenazah apa? Oh,
ya ibarat mainan lah, bukan jenazahnya benar ya? Bukan. Mainan jenazah. Pak, apa? Keranda. Di Saya pernah dengar. DPRD Kota Pangkal Pinang tuh. Kami sholatin. Wah, komennya Pak. Saya pernah dengar ini main-main gitu. Mahasiswa ini main-main. Sholat jenazah dibuat mainan di pinggir jalan. Oh gitu ya. Dibakar habis itu, Pak. Pasti alasannya daripada Anda yang bermain-main gitu. Pasti ya namanya juga ya. Itu udah banyak juga 10 orang paling cuma. Ya, karena tapi yang jaga banyak. Di Bangka ini memang tidak terlalu banyak ya. Tetapi saya heran gini. Bangka ini 1 orang aja bisa heboh Indonesia. Iya. Iya kan? Iya. Ya, di Belitung Timur ada ya Pak Ahok itu heboh gitu ya, yang zaman dulu juga heboh gitu. Ini kan heboh. Ex PKI ya. Iya. Apa? Jadi memang apa nggak perlu banyak ya sih, 1 atau 2 orangnya udah heboh gitu ya. Iya. Memang apa ya? Kayak Antasari Azhar juga. Nah, 1 orang. Tokoh-tokoh intelektual ya. Heboh. Gitu ya. Se-Indonesia. Mungkin ke depan Yusril. Pak Nofrian ya. Enggak lah. Saya tuh gini Bung Johan, saya tuh lebih senang dengan apa ya keadaan hidup yang sekarang gitu. Yeah. Kalau misalnya Tuhan memberikan, saya tidak mau lebih, tapi saya tidak mau kurang. Dengan gitu yang posisi begini tuh enak loh. Jadi artinya saya kerja, kemudian saya bisa apa ya dekat sama teman-teman. Saya bisa apa ya baliknya kontribusi dalam artian memberikan tenaga pikiran untuk ya orang kampung lah atau apa ya tetangga atau apa atau teman lah gitu memberikan curah pikiran. Saya tidak mau lebih itu dalam artian mau jadi dewan tidak mau saya. Mau jadi kepala daerah apalagi gitu. Ya cukup seperti inilah gitu. Ya mengalir tapi segala tanggung jawab kita laksanakan. Nah kan? artinya betul. Saya pengennya seperti itu. Kalau seandainya diberikan oleh Tuhan Allah nih, kamu mau jadi apa ya jadi seperti inilah gitu kalau bisa. Iya. Tapi zona nyaman namanya Pak. Terlalu lama di zona nyaman akhirnya kita kehilangan kepekaan Pak. Ya bukan berarti nyaman juga, Bung Johan. Terkadang kita mencari masalah juga ya. Misal ya mencari masalah tuh nggak ada kerjaan kita buat kerjaan yuk apa misal ngumpul sembako kayak atau apa kayak gitu ya. Nyari kerjaan itu sebenarnya. Sama kayak ngerintis Bukit Pau ya. Iya, artinya kan mencari kerjaan, nyari gawe, nyari hal kata orang. Dibilangnya bener-bener masuk hutan tuh. Oh, pokoknya tuh. Berapa lama Pak kemarin? Kenapa? Jadi masuk hutan tuh full memang hutan kosong ya? Ya, itu kan bekas terbakar loh. Oh pernah terbakar. Bukit Pau itu tahun 2015 itu dia pernah terbakar hampir semua bukit itu. Satu Bukit Pau itu terbakar dulu. Sampai atas berarti? Iya. Sampai atas 2015 tuh heboh dulu. Nah kemudian perkiraan kita kan dari tahun 2015 sampai tahun 2021 ya tetap ada batang yang tumbuh, yang bekas terbakar tuh dia tumbuh lagi lalang-lalangnya. Jadi dibilang hutan lebat dia nggak terlalu lebat karena bekas terbakar itu. Dan ngerintis emang dari nol ya? Iya. Pakai biaya siapa Pak? Alhamdulillahnya kita ya itu tadi nyari gawe tadi. Nggak mungkin biaya dari donatur dulu, pasti dari pribadi dulu nih. Oh iya. Iya kan, minimal parang harus diasah. Orang yang nebas harus diberi minum, beri makan. Artinya mungkin Bung Johan kalau hobi apa ya kembang tahan kadang berjuta-juta belinya. Orang hobinya burung ya ratusan juta, hobi mobil ya ratusan juta miliaran. Nah kebetulan saya hobinya di situ gitu. Oke. Berarti ngumpulin orang dulu tebas lah bahasa. Iya karena memang saya enggak mau sepi hidupnya gitu. Saya tuh kalau sendiri enggak mau saya. Mau ada yang ngobrol. Siapa gitu. Mau sendiri Pak? Terkadang kan enggak ada orang yang healing gitu dia. Pergi pantai sendiri ngelamun gitu ya, ngelihat air gelombang-gelombang naik turun gitu. Kalau saya walaupun ada masalah saya enggak mau kayak gitu. Saya maunya ngobrol. Benar Pak, healing kita itu memang di warung kopi. Ya, terkadang kan kalau ngelamun sendiri banyak orang juga yang sendiri-sendirian loh. Tapi pernah Pak kayak gitu. Oh, jadi putus memang cinta. Bukan masalah pekerjaan lah apa gitu kan. Problem hidup lah. Oh. Dan itu memang dapat loh Pak. Lagi sendiri. Sampai sejam 2 jam tuh tahan loh. Pernah tuh Pak. Dapat apa nih? Dapat inspirasi lagi. Yang bisa. Sebelumnya buntu gitu kan. Buntu lambetok nih. Aduh gimana. Di pantai duduk. Kok saya sih tidak bisa masuk ke dalam logika saya sendiri itu bisa menyelesaikan itu. Dapat Pak. Oh. Ya kalau aku ya. Mungkin masalah tes rasa masing-masing. Sekarang lagi ada batangnya sih kok Pak. Tempatku duduk. Oh gitu. Lagi ada di situ. Bisa jadi. Jadi saksi ya. Lewat dari Guntung jembatan tuh. Jembatan sebelah jembatan tuh ada batang siko. Pas tikungan. Sebelum tikungan. Bukan dari jembatan tuh lah patokannya.
ada pohon. Tuh ada apa dengan pohon tuh? Tapi enggak terpikir kemana dengan pohon Enggak. Pohon apa yang daun-daun besar lebar-lebar tuh? Ya kan takutnya orang sendiri tuh ujung-ujungnya nyangkut di pohon. Enggak, memang pernah Pak, pernah duduk jadi sama. Beda ya? Tapi memang dapat Pak. Dapat. Oh, kalau saya sih enggak. Dapat Pak. Artinya kalau saya lagi sendiri itu Bung Johan, misalnya saya ngelamun nih. Jadi logika saya berpikir, apa yang saya mau selesaikan dengan saya merenung ini gitu. Tapi kata kalau orang tuh calm down Pak. Oh, kalau untuk melatih emosi, untuk merefleksikan lagi yang lah buntu tuh kan, benang tuh kan sebenarnya mudah, tapi karena dia ngumpul kusut makin runyem. Oh iya. Dan penyelesaiannya pun mungkin beda ya. Kalau saya itu caranya beda-beda. Kusutnya saya itu ya bercanda sama teman-teman gitu apa. Udah lurus kerja lagi. Itu memang kita ke warung kopi karena itu di situ healing gitu. Benar tuh Pak. Ya tetapi ya beda orang beda cara mengekspresikan ini dia ya. Bukan mengekspresikan, memanajemen. Memanajemen. Benar lah. Ya karena saya di manajemen gitu. Memanajemen apa? Problem solved atau melegalkan pemahaman positifnya gitu iya Pak, itu anak komunikasi itu. Oh, komunikasi bisnis hukum ya, komputer. Oh, komputer. IT ya, IT ya, siang-siang ngambil komputer, malam-malam dihukum. Entah abronnya apa nih? PHI itu apa? Oh, guru ya? Pendidikan Agama Islam. Ustad, calon ustad. Insyaallah, calon ustad masa depan nih. Iya. Asal yang ngebrak meja bukan, jangan jadi gitu. Makanya asal jangan yang minta sedekah gitu ya. Nanti 1 triliun gitu ya. Udah usah bahas itulah Pak. Saya ngetren gitu ya. Ngetren ya. Ngeteh. Oke, berapa menit Bro? 36 menit. 36 menit Pak. Atau kita habisin 1 jam. Ya boleh. Orang tidur nih. Oh iya. Tidur. Puasa Pak ya. Kebetulan kita tidak bisa menghidangkan Bapak roti yang sangat enak. Yang Kartika itu ya? Oh iya Pak, yang Kartika nih. Pak. Kita udah punya IG-nya sekarang Pak. Kartika ini saya tidak di endorse ya. Kartika ini memang kalau saya beli roti salah satu pilihannya Kartika yang pandan tuh ya. Benar. Yang pandan tuh enak tuh. Enak benar, setuju sepakat. Ya sebenarnya kalau yang orang Bangka dukung lah, ini kan produk Bangka ya? Iya, produk Amoy. Ya Bangka lah. Iya lah. Nilai plusnya maksudnya Pak. Oh iya, udah Bangka masih lajang lagi gitu ya. Lajang lagi gitu. Masih lajang. Ya menyesal ya? Menyesal nggak? Oh ya enggak lah. Enggak lah ya. Enggak. Itu masih jauh di bawah kita Pak. Ya, masih kayak adek gitu. Tapi kok Amoy gitu? Maksud saya orang Bangka Belitung lah gitu. Enggak, panggilan Amoy itu kan kalau orang belum nikah. Kalau Aji. Tionghoa belum nikah. Kalau udah menikah? Cece. Iya. Oh. Enggak tahu ya? Aji itu. Aji itu kalau orang lah punya anak kayaknya. Oh, Ji. Masih C juga sih. Enggak tahu. Kalau saya sering beli rokok ya, Ji beli rokok Ji. Orang yang berumur tuh mungkin Pak. Bi lah gitu. Bi lah gitu. Kalau C itu Ayu. C iya. Kalau Amoy ini cewek gitu. Dayang gitu. Kayak Dayang tuh kan. Itu ya. Oke. Luar biasa Bung Johan. Cuma lah nikah katanya Pak. Iya. Ya kata orang sebelum organ tunggal dibunyikan, artinya masih ini ya. Kalau dulu kan janur kuning ya. Janur kuning dulu, sebelum janur kuning melengkung. Oke, aku nak bahas tuh Pak, sedikit Pak. Apa nih? Kenapa seorang pemuda, orang Bangka, ketika dia mau meminang, itu harus ngumpulin modal dulu, modal uang nih? Ya, bukan orang Bangka aja loh. Semua orang. Kenapa hal yang bisa mudah itu dipersulit? Contohnya, yang mudah tuh apa? Syarat nikah apa? Ya ijab kabul. Ijab kabul doang kan? Ya. Bukan duitnya. Ya, tetapi kan yang hidup itu kan bukan hanya seorang pemuda yang mau ngelamar itu aja. Itu kan bisa dikerjakan sama-sama setelah ijab kabul. Bener nggak? Yang penting ada pestanya dulu, ada organ. Itulah gitu. Yang bikin mahal ya Pak. Jadi memang. Ya karena menjadi kebiasaan kita Bung Johan. Apa istilahnya? Malahan sekarang belum tidak seheboh zaman dulu. Kalau zaman dulu kan sampai ada yang 7 hari 7 malam, ya kan 3 hari 3 malam pestanya. Iya. Pernah nggak yang selendang? Bung Johan pernah kejadian nggak? Pernah. Kalau kita mau kawin, nikah, itu ada acara selendang itu di ini gitu ke leher. Ada dulu. Duit koin itu dihambur-hambur nanti berebut anak-anaknya. Di kampung atau di? Di kampung.
Ada yang namanya nganten, dalam artiannya besok nih mau acara hari Minggu ya, malam Minggunya ya pengantennya duduk di situ. Oh, kalau itu masih ada sampai sekarang. Artinya Maksudnya nganten masal nih yang iya, zaman dulu itu tuh. lebih, menurut saya sih biaya zaman dulu itu juga lebih besar. Iya, tapi pendapatannya pun lebih besar. Iya. Iya kan? Iya. Nah, maksud saya itu, ini kan ada yang bujang-bujang nih. Iya. Ya kan? Kenapa dia harus mempersiapkan apa ya? Syarat sah nikah itu kan ijab kabul gitu kan? Iya. Kenapa harus biasanya gini pinternya kalau calon mertua bilang gitu. Bi sih yang sederhana baik. Tapi lalaman denger band. Mbak Ika nih nak buguyang. Lalaman denger band gitu ya. Tapi artinya sebenarnya kalau saya sih ya kepada adik-adik yang kaum jomblo-jomblo. Oke. Jomblo itu kan terkadang sugesti saja. Karena ketakutan dengan cewek ataupun ketakutan untuk menghidupi wanita itu gitu ya, tidak ada keberanian untuk melamarnya. Artinya menimbulkan yang suatu hal yang dikatakan lima angka tuh JOMBLO itu. Jomblo gitu ya. Nah, kepada adik-adik yang jomblo, hidup itu ada seninya. Dengar tuh. Kalau seandainya kita tidak ada melakukan pendekatan kepada cewek atau ataupun tidak berani untuk melamar seorang wanita untuk menjadi pendampingnya, artinya hidup tidak ada seninya gitu. Tidak ada seninya. Iya. Oke. Ya, baratnya jangan takut ditolak gitu ya. Kalau tidak ada seninya, Pak. Kenapa? Tidak cukup sikop, Bang. Bukan tidak cukup sikop, untuk apa hidup berarti gitu. untuk apa seni gitu loh. Harus diulang-ulang kalau seni itu. Itu bukan seni, itu renyek namanya. Itu renyek tuh. Beda seni kayak renyek tuh. Beda. Kalau seni itu kan sikok itu dikelola. Loh, kan gini, lagu itu kan kalau kita suka sama satu lagu itu kan diputar berulang-ulang, Pak. Oke. Nah, kalau ketepok dari seni ijab kabul berarti harus diulang-ulang. Iya, tapi Bung Johan enggak pernah dengar lagu Madu dan Racun itu. Di saat istri mau dimadu, suaminya wajib diracun. Wajib diracun. Ya, itu Madu dan Racun tuh. Oke, berapa menit bro? Lumayan deh kayaknya. 40 menit. Oke. Orang mau denger dah ya. Kisah Bulaukan. Namanya Bulaukan. Coba bayangkan dari mulai apa yang kita bahas-bahas tadi. Mulai dari negara loh. Negara sampai ke negara, politik. Masalah jomblo ya. Sampai ke jomblo. Emang luar biasa nih, gudang ilmu nih. Jadi negara itu ujungnya berarti berawal dari jomblo ya. Iya, karena percakapannya macam itu tadi ya. Iya sih, Kalau urutannya inilah kalau namanya diskusi warung kopi itu. Diskusi Gapri itu ya ini. Yang tidak terkait bisa dikaitkan. Jadi tidak usah dikaitkan Gapri dengan radikalisme ya. Enggak ada. Karena emang ngomongnya ngalur ngidul. Iya. Ya, kalau begadangisme, ya Gapri bisa menyebabkan begadangisme. Pak, kalau 2 malam nih tidak tidur nih Pak. Oh iya, bulan puasa memang. Saya heran bulan puasa itu Bung Johan, kita punya kayak semacam disetting waktunya menjadi terbalik gitu. Sama. Kebanyakan orang gitu. Malamnya nggak tidur, kemudian paginya dia tidur. Gitu. Nah, aku tuh kebalikan, nggak tidur benar 2 hari. Ya. Kenapa? Pengaruh kopi mungkin ya. Bisa jadi mungkin. Pertama kopi, kemudian bisa jadi Bung Johan ini ada sesuatu hal yang ingin direncanakan atau kegiatan apa gitu yang memang tidak berhenti berpikirnya. Iya, kalau kita biasanya kayak gitu ya. Kalau memang ada hal yang nak kita buat, memang harus Ya. Contoh, bener, Pak. Saya juga punya podcast nih ya. Saya pernah mikirkan mau podcast apa itu sampai enggak tidur. Maksudnya ide apa gitu. Enggak terasa udah pagi gitu. Benar. Jadi ide itu terkadang maka orang-orang tua, orang-orang besar di Indonesia itu tidurnya sedikit. B.J. Habibie 3 jam. Pak Soekarno jarang tidur. Ada ide apa pun enggak bisa tidur enggak? Ya. Pasti itu. Bukan masalah, tapi ide gitu ya. Iya. Kadang masalah, justru kadang saya masalah mending tidur aja. Masalah gitu. juga, Pak. Oh iya. Akhir bulan pertama. Masalah akhir bulan ya. Iya. Tapi kalau yang gajinya di akhir bulan, di awal bulan, masalahnya di awal bulan sebenarnya. Masalahnya. Iya. Ya, gimana lah. Justru itu jadi beban kita. Enggak. Problemnya kita. Jadikan itu bukan suatu beban, tapi jadikan itu suatu ibadah. Seni. Betul. Seni dan ibadah.
selama kita enak-enak, fan baik kok. Iya. Kalau orang ini juga kalau crawling 2-3 bulan masih sanggup. Ya sama, saya di Bukit Pau udah digaji kok. Di Bukit Pau itu banyak Bung Johan. Kerjanya ya udah mirip kerja itu. Kerja ada yang macam-macam. Kerja gitu. zaman Belanda. Enggak, maksudnya ada yang jaga di situ atau apa. Oh. Tapi mereka bukan masalah gajinya. Apa dirapel gitu? Enggak dirapel. Artinya terkadang Bung Johan, kita enggak tahu ya. Kepuasan itu terkadang tidak bisa kita ukur dengan uang. Ya. Bagi seseorang yang sudah memperoleh kepuasan, kemudian ada persoalan di masalah uangnya, dia tidak memikirkan itu. Ada. Maka tergantung kalau misal pasukan Bung Johan itu dia juga safe ataupun nyaman dengan pekerjaannya, tergantung dengan lingkungan pekerjaannya. Pemimpin itu kan ya di bawah pemimpin yang hebat dan yang benar, maka anak buah itu dia akan kuat. Tetapi di bawah pemimpin yang bodoh, anak buah ataupun pasukan akan kocar kacir. Betul. Kan ada atau malah ada yang tidak sanggup. Ya kan? Tergantung dari orientasinya. Ya. Terkadang bagi saya dulu masih kita punya ide nih. Saya masih bujang Bung Johan. Saya dulu orientasi saya ya duit, kita nggak munafik ya, kita mau pekerjaan itu ada hasilnya gitu. Tetapi di saat saya berhasil membuat suatu karya, nah bagi saya ya uang tidak jadi masalah gitu. Ini karya saya gitu loh. Nah ada, cuman ya baliknya manusia beda-beda. Betul. Ada yang orientasi hidupnya masalah ekonomi dan ada manusia yang orientasinya masalah kepuasan batin. Oke. Passion lah bahasanya. Passion. Oke, terima kasih. Oke, sip. Komandan. Sama-sama Bung Johan. Sudah bersedia mampir tadi, dadakan kita panggil. Iya, saya juga mohon maaf nih dengan ya kayak gini lah. Harusnya memang malam ngobrol ya. Cuman malam jadwal kita gapli kan. Nanti video mana yang mau kita ini ya? Apa, Pak? Mau kita kayak model di react. Itu bagus loh. Reaksi apa gitu? Ya, misal ada video di sini nih. Kemarin punya ide tuh katanya, cuman aku belum paham apa maksudnya gitu. Oh, misal gini ada video, misalnya ada video apa nih, acara apa yang lucu atau apa ya, yang berdebat atau apa, kita ngereaksinya gitu ya. Enak. Termasuk yang kejadian kemarin. Bisa. Depan Senayan. Ya, yang kayak ada ternyata bukan menurunkan Jokowi, tetapi menurunkan celana Ade Armando gitu kan, ya enggak masalah Bung Johan. Saya berani ngomong itu ya. Kita ada batasan ITE juga gitu betul. Dan memang fakta. Ya, itu yang terjadi itu. Kejadian. Sekalipun kita miris juga karena bagaimanapun tindak kekerasan itu tidak dibolehkan. Iya, itu perbuatan yang memang kurang beradab. Kita juga pernah jadi aksi juga kan. Susunan tertinggi manusia itu kan ada. Kalau sudah kejadian seperti Ade Armando itu artinya manusia itu sudah jatuh di dalam, dia sudah tidak ada adabnya lagi gitu. Iya, sudah di kata orang bahasa Jakarta tuh ditonjok, dijagur, diplasah. Ya ditelanjangi lagi kan sampai dibuka celana itunya. Ya artinya pelakunya ya. Iya, artinya pelakunya memang harus dicari itu ya. Iya. Tapi memang manajemen, kita pernah belajar dulu, manajemen aksi Pak namanya Pak. Jadi gimana cara ada satu pimpinan gitu atau leadernya kan. Satu komando, satu tujuan. Koordinatornya kan. Dia bisa untuk memanage aksi itu. Ada. Misalnya maju satu langkah, maju semua. Mundur satu langkah, duduk misalkan. Tetapi artinya gini, kalau contohnya Ade Armando ini di dalam manajemen aksi untuk kegiatan demo kemarin itu nggak nyambung. Ade Armando itu dia mendukung kegiatan mahasiswa. Mendukung ya? Iya, dia mendukung. Ada statement dia mendukung. Tetapi yang terjadi kok dianya yang digebukin gitu kan. Artinya yang ini kan masalah penistaan apa segala macam tuh. Ya kan? Itu kan bebas berekspresi lah dia. Artinya artinya ada orang yang tidak suka gitu loh mungkin kan? Dan memanfaatkan momentum itu menurut saya. Jadi momennya itu masalah harga sembako, kemudian 3 periode. Nyasarnya ke masalah penistaan agama gitu ya. Makanya ada yang ngomong kadang agama sensitif gitu ya. Ada macam-macam lah gitu. Iya sih. Benar, makanya statement termasuk kita mengeluarkan statement ini kan tetap ada resiko, ada apalah gitu ya. Dan harapannya jadi resiko positif itu. Dan memang aksi kemarin sih memang keprihatinan kita juga kan. Ya, artinya kebebasan isu utamanya ditutupi dengan isu ini ya. Ya, satu sisi ada masalah kebebasan berekspresi yang memang ditahan.
ada juga kebebasan ekspresi yang terlalu dikeluarkan. Iya. Yang kebablasan. Dan ngumpulin manajemen aksi itu memang agak berat bener Pak. Ya. Meyakinkan. Karena fakta di lapangan dengan teori itu beda. Iya, karena saya dulu tuh ada panasnya waktu itu kan, terus emosinya itu sulit dikontrol. Belum dimarahin orang tuanya, risikonya, belum nilai kuliahnya. Hadap-hadapan sama polisi. Sama dosen. Kan? Yang paling saya takut tuh kemarin dosen. Pak. Kamu kalau kuliah, kalau demo dapat E atau dapat D. Itu termasuk resiko. Dulu syukurlah enggak ada. Biarpun ada sempat adu argumen ya. Makanya IP saya tuh bukan Nasakom ya, tapi 2, ya jadilah. Ya. Sama ya Pak. Ya, mungkin enggak full itu gara-gara demo itu salah satunya. Bisa jadi sih. Cuman alhamdulillah kalau nilai-nilai itu C lah, C. Ya, C cukup lah. Enggak habis ya. Oke, makasih banyak Pak Noprian Saputra atau Bung Johan Siswanto ya, SHMH insyaallah. Johan Ade Ferdian Swanto itu nama teman juga mitra kita di sini. Nah, artinya iklannya apa? Bentuknya pas kan, selama ini kan yang orang tahunya saya tahunya Johan Siswanto. Nama artinya lengkap gitu kan? Lawyernya berhasil membuat suatu judul ya. Berapa kali gue ganti sih Pak? Oh iya. Tapi kali ini berhasil kayaknya. Jadi Johan dan Swanto itu 2 orang yang berbeda. Ya, kayak Bangka dan Belitung. Partner kita, bermitra, kita satu arah. Sampai sekarang gitu loh kan. Tapi arahnya namanya juga apa ya? Kayak ada semacam chemistry. Karena memang terkait gitu. Nama O itu Pak biasanya orang-orang besar Pak. Ya O ya. Soekarno. Ya. Soeharto. Kalau yang I kecil ya. Maksud O kan besar, orang besar. Kalau I-nya orang kecil gitu. Oke, Pak, makasih banyak Pak. Tetap di Plat BN. Ya.